bahwa setiap masyarakat atau setiap penduduk itu wajib menjadi peserta jaminan kesehatan nasional. Artinya ini kepesertaannya sifatnya wajib untuk seluruh masyarakat. Karena prinsipnya yang pertama adalah gotong royong Mbak Elsa. Artinya ya bisa dibilang yang sehat membantu yang sakit, yang mampu membantu yang kurang mampu dan sebagainya. Ketika pemerintah daerah tadi sudah berkomitmen menjamin masyarakatnya, kemudian dengan kepesertaan tadi yang dipersyaratkan itu juga sudah terpenuhi, maka ketika ada penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, maka saat itu juga langsung aktif, Mbak Elsa. Nah, tetapi dengan adanya program ini, di mana ada sinergi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ya tentu banyak masyarakat yang terbantu. Khususnya yang masyarakat dikatakan miskin juga enggak, dikatakan kaya juga enggak. Selain dari manfaat kesehatan, sebenarnya program JKN ini, apalagi yang dengan sudah wajib ini, banyak manfaat-manfaat yang dirasakan ya, termasuk masyarakat manfaat non kesehatan. Halo Tribuners, berjumpa lagi di Tribun Topik. Kali ini dipandu oleh saya, Elsa Elningtyas, di mana Tribun Topik pastinya selalu mengulik topik menarik. Dan kali ini kita bakal ngobrolin tentang BPJS Kesehatan Tribuners, tentang salah satu programnya yaitu Universal Health Coverage atau UHC. UHC ini kira-kira fungsinya apa dan gimana cara menikmati layanan dari BPJS Kesehatan ini ya Tribuners. Untuk itu kita akan berbincang-bincang tentang UHC pada Tribun Topik kali ini. Tapi sebelumnya Elsa perkenalkan terlebih dahulu narasumber pada Tribun Topik kali ini yaitu Bapak Nugroho Teguh Benianto sebagai Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan. Selamat siang Pak Nugroho Teguh, tapi panggilannya siapa nih enaknya ya? Selamat siang Mbak Elsa. Ya, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin tadi sudah diperkenalkan, biar nggak kepanjangan, panggilannya Mas Nugi aja. Mas Nugi, oke. Bapak Nugi apa Mas Nugi nih enaknya? Monggo terserah Mbak Elsa aja. Aduh, biar akrab nih Mas Nugi aja kali ya. Masih muda nih Biar sepertinya. lebih muda ya. Iya, betul sekali. 10 tahun lebih muda. Baik Mas Nugi, kita mau tanya-tanya tentang UHC ini. Tapi sebelumnya gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Elsa. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat walaupun suaranya agak sedikit-sedikit ini ya. Gak apa-apa, itu malah membuat merdu ya Tribuners. Gak apa-apa, memang cuacanya agak Cuacanya kurang. lagi nggak mendukung ini. Betul sekali Mas Nugi. Oke, mungkin daripada Tribuners udah terlanjur kepo nih, UHC itu tuh sebenarnya apa Mas Nugi? Iya, jadi kalau UHC itu sebenarnya singkat daripada Universal Health Coverage. Jadi cakupan kepesertaan untuk program jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, di mana masyarakat itu memiliki akses finansial untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan, terutama untuk berobat, kemudian dan sebagainya, sehingga untuk dalam suatu wilayah ketika sudah memiliki kepesertaan jaminan kesehatan nasional, maka di situ disebutnya Universal Health Coverage, di mana target dari pemerintah di tahun ini adalah sekitar 98%, Mbak Elsa. Jadi artinya suatu wilayah yang masyarakatnya atau penduduknya sudah terdaftar di program JKN, ya, minimal kepesertaannya 98% dari seluruh penduduk dan seluruh segmen ya, tidak hanya yang dari pemerintah tapi termasuk peserta mandiri, kemudian perusahaan, kemudian PNS dan sebagainya, itu di masyarakat suatu wilayah kabupaten kota mencapai 98%, maka itu disebut Universal Health Coverage. Jadi target di tahun ini 98%. Wah, targetnya cukup tinggi ya, 98% dari total gitu. penduduk. Dari total penduduknya Tribuners. Dan ini angkanya ya terbilang tinggi, tapi kalau misalnya nggak dikejar juga nanti gimana gitu ya. Tapi kan ini juga program yang diadakan oleh BPJS Kesehatan, gimana pun juga seperti itu ya. Tapi kalau boleh tahu nih, sebenarnya apa pentingnya mendaftar atau terlibat menjadi bagian dari UHC ini, Mas? Soalnya kan kalau udah ikut BPJS Kesehatan bukannya udah cukup atau gimana nih sebenarnya? Jadi sebenarnya secara regulasi, secara undang-undang, bahwa memang undang-undang itu menyebutkan bahwa setiap masyarakat atau setiap penduduk itu wajib menjadi peserta jaminan kesehatan nasional. Artinya ini kepesertaannya sifatnya wajib untuk seluruh masyarakat. Karena prinsipnya yang pertama adalah gotong royong Mbak Elsa. Artinya ya bisa dibilang yang
sehat membantu yang sakit, yang mampu membantu yang kurang mampu dan sebagainya. Sehingga ini kepesertaannya diwajibkan untuk seluruh masyarakat. Bahkan warga asing pun yang ada di Indonesia yang bekerja itu juga wajib menjadi peserta. Minimal 6 bulan bekerja di Indonesia dia wajib menjadi peserta. Sehingga diharapkan ya semua penduduk itu memiliki akses yang sama. Baik yang kaya, yang miskin, yang bekerja maupun tidak bekerja itu akses untuk memanfaatkan atau menuju fasilitas kesehatan itu sama gitu. Artinya semua memiliki hak, semua memiliki manfaat yang sama terhadap akses pelayanan kesehatan. Jadi memang ini program dari pemerintah, harapannya tidak ada kendala ya ketika masyarakat itu ingin berubah, kemudian ingin tadi ya melakukan pelayanan kesehatan dan sebagainya. Artinya semuanya dapat mengakses, ya tidak kesulitan lagi gitu Mbak Elsa. Intinya seperti itu. Jadi masyarakat itu semuanya dapat memiliki akses yang sama. Nah, itu dia kesetaraan memiliki akses yang sama. Itu penting banget loh. Apalagi kan kita nggak tahu ya kapan tiba-tiba sakit Iya, itu. Kita jadi harus jaga-jaga gitu Tribuners ya. Dan ternyata terbuka untuk WNA seperti itu ya. Ini fakta baru juga ternyata bisa untuk WNA yang sudah menjadi penduduk selama minimal 6 bulan tadi ya. Kalau Bekerja di Indonesia. Ya, jadi WNA yang bekerja minimal 6 bulan, ya itu juga wajib menjadi peserta. Nah itu. Wah, itu mengejar 98%-nya ketambahan WNA juga ternyata Tribuners ya. Baik, oke ini cukup menarik. Dan kalau mungkin dari Mas Nugi ini boleh diceritakan juga tentang gimana sih keistimewaan program UHC ini jika dibandingkan dengan program BPJS Kesehatan lainnya? Spesialnya apa gitu? Iya, jadi gini Mbak Elsa, ketika suatu wilayah atau suatu kabupaten kota, dan alhamdulillah di wilayah kami di cabang Ungaran itu di Kendal, Salatiga dan Kabupaten Semarang sendiri itu alhamdulillah sudah mencapai semua untuk universal health coverage. Nah, ketika suatu wilayah atau suatu daerah dari di wilayah kita itu, kalau seandainya sudah mencapai universal health coverage itu dengan tingkat keaktifan yang dipersyaratkan, itu memang di kami ada kebijakan hak keistimewaan terhadap pemda tersebut. Nah, salah satu keistimewaannya apa? Ketika pemerintah daerah tadi sudah berkomitmen menjamin masyarakatnya, kemudian dengan kepesertaan tadi yang dipersyaratkan itu juga sudah terpenuhi, maka ketika ada penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, maka saat itu juga langsung aktif, Mbak Elsa. Oh, baik. Iya, jadi sudah bisa langsung aktif, sudah bisa dimanfaatkan untuk akses pelayanan kesehatan, untuk berobat, itu sudah bisa. Sehingga tidak perlu lagi menunggu. Kalau peserta mandiri kan biasanya ada masa tunggunya ya, ketika daftar mandiri itu kan harus nunggu 14 hari. Kemudian kalau didaftarkan perusahaan, ya nanti harus nunggu 1 hari. Tetapi ini karena pemerintah daerah itu sudah berkomitmen itu untuk menjaga atau melindungi masyarakatnya supaya bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Tadi kan harus menjaga nih, semuanya harus terdaftar gitu kan. Nah, nanti ketika pemerintah daerah mendaftarkan masyarakatnya yang mau dibayarkan oleh pemerintah, itu bisa langsung aktif. Oh. Jadi saat itu juga bisa langsung aktif dan bisa digunakan untuk akses pelayanan kesehatan. Oh, baik. Istimewaannya di situ. Oh. Aktivasinya nggak pakai lama ternyata iya, ya, GPL Tribuners ternyata untuk UHC ini. Nah, tadi kan Mas Nugi juga sudah menyinggung soal pemerintah daerah nih. Iya. Kira-kira kalau dari program Universal Health Coverage ini atau UHC, sebenarnya sejauh mana berkontribusi dalam visi misi dari pemerintah daerah sendiri? Iya, jadi sebenarnya terkait dengan program terutama yang kesehatan ya dan akses jaminan kesehatan itu adalah salah satunya. Jadi kalau untuk kesehatan itu saya rasa juga termasuk di dalam 3 hal dasar dalam pemerintahan ya. Kalau tidak salah ada pendidikan, terus kemudian salah satunya itu kesehatan itu ya. Nah itu pasti termasuk di dalam visi misi dari pemerintah. Apa yang namanya layanan dasar ya, layanan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah. Nah sehingga dengan adanya program jaminan kesehatan ini, tentu visi misi dari pemerintah itu harus disinergikan terhadap program yang sudah ada dari pemerintah, yaitu jaminan kesehatan. Artinya setiap daerah itu tidak boleh mengadakan program jaminan kesehatan tersendiri-sendiri, harus bersinergi, ya, harus dijadikan satu dengan program dari pemerintah pusat, yaitu jaminan kesehatan. Sehingga
pemerintah daerah ini ya itu menggabungkan jaminan kesehatan yang biasanya kalau dulu itu namanya kalau enggak jam kesda ya kan kelas 3 gratis atau KTP gratis atau apa itu semuanya diintegrasikan ke program jaminan kesehatan sehingga sama-sama nih pemerintah daerah juga punya misi untuk jaminan kesehatan wilayahnya, dari pemerintah pusat juga ada program jaminan kesehatan nasional, maka ini disinergikan sehingga dengan adanya program jaminan kesehatan ini juga pasti membantu visi misi suatu daerah. Artinya masyarakat yang di suatu wilayah atau suatu daerah tadi semuanya tadi memiliki akses yang sama. Jadi ini sejalan dengan visi misi dari daerah, Mbak Elsa. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik. Terbantu kan ya, jadi bergeraknya linear gitu, Iya, sama saling mendukung betul lah, bisa sekali. dibilang seperti itu. Oke, Mas Nugi. Tapi itu dari sisi pemerintah dan juga BPJS Kesehatan. Kalau responsnya dari masyarakat atau mungkin peserta BPJS Kesehatan terkait program UHC ini, kira-kira seperti apa? Ya, kalau untuk respon terhadap universal coverage ini ya Mbak Elsa, jadi memang karena tadi di kita itu kan ada segmentasi kepesertaan ya. Tentu ada masyarakat yang mungkin bagi masyarakat yang mampu, kemudian masyarakat yang dia bekerja gitu kan itu sudah menjadi tanggung jawab dari masing-masingnya. Kalau mampu tentu membayar secara mandiri. Kemudian kalau bekerja dibayari oleh pemberi kerjanya. Oke. Nah, kan ada kelompok-kelompok masyarakat yang ya mungkin buat kehidupan sehari-hari dia bisa ya gitu ya. Tapi ketika dia harus membayar iuran jaminan kesehatan atau mengakses jaminan kesehatan itu mungkin harus ada kos yang lebih gitu. Nah, tetapi dengan adanya program ini di mana ada sinergi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ya tentu banyak masyarakat yang terbantu. Khususnya yang masyarakat dikatakan miskin juga enggak, dikatakan kaya juga enggak. Karena kalau yang masyarakat miskin dan tidak mampu itu kan clear dibiayai oleh pemerintah pusat, masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau dulu namanya yang Jamkesmas itu, Mbak. Oke. Ya, itu kan dibayari pemerintah pusat melalui APBN. Nah, di luar masyarakat yang miskin dan tidak mampu ini kan masih ada nih masyarakat-masyarakat yang memang notabene-nya belum memiliki jaminan kesehatan. Nah, pemerintah daerah itu kan pasti berkomitmen untuk penduduk atau masyarakat di wilayahnya, gitu kan. Kalau memang Pemdanya mampu, gitu kan, boleh mendaftarkan siapa saja. Nggak harus yang miskin, nggak harus yang nggak punya uang, siapapun boleh didaftarkan sepanjang memang pemerintah daerahnya mampu untuk membayari. Artinya boleh nih pemerintah daerah daftarin siapa aja boleh nih. Mau kaya mau miskin sepanjang mau punya anggaran daftarkan juga boleh. Oke. Tetapi memang syaratnya ada syaratnya kelas 3. Ya, nggak boleh yang di kelas 2. Nah, sehingga masyarakat-masyarakat yang notabene-nya tidak memiliki jaminan kesehatan tadi itu bisa menikmati fasilitas yang sama. Gitu. Jadi memang sangat antusias, masyarakat sangat terbantu. Seperti itu. Dan konsepnya memang setara ya, jadi semua bisa mengakses layanan kesehatan. Nah, tujuan utamanya itu. Nah, itu dia. Dan tanpa ribet gitu pastinya. Iya. Itu harus nomor 1 juga tuh, nggak boleh ribet nih. Baik, Mas Nugi, ini kan juga ternyata responsnya positif dari masyarakat, seperti itu. Iya. Gimana cara menyebarluaskan atau mungkin ada beberapa Tribuners yang menonton belum terlalu paham atau terlalu mengerti tentang program UHC ini. UHC, Kira-kira ada kiat-kiatnya nggak dari BPJS? Iya. Jadi ini panggilannya Tribuners ya. Betul. Ya, Tribuners. Jadi bagi masyarakat tentu terutama yang ini ya, yang kan tadi secara segmentasi kan ada yang memang dibayar sendiri, ada yang dibayari pemerintah daerah. Nah, kalau yang dibayari pemerintah daerah itu memang tergantung dari masing-masing kebijakan daerah. Kita tidak bisa menyebutkan sama. Karena masing-masing daerah kan pasti memiliki kemampuan berbeda-beda ya. Nah, biasanya kalau terkait dengan bagaimana cara mendaftarkannya, kemudian bagaimana akses untuk bisa yang mengikuti pemerintah daerah, itu juga tergantung dari masing-masing pemerintah daerah. Ada yang dia di bawah leading sektornya itu di dinas sosial, ada yang dari dinas kesehatan gitu ya. Tentu nanti silakan bisa menghubungi ke pemerintahan setempat. Biasanya dari pemerintah desa, kelurahan itu juga sudah terinformasi. Sehingga mana-mana yang memang menjadi segmentasinya itu nanti dari pemerintah sendiri akan menyampaikan. Ketika nanti memang ternyata, loh saya kan bekerja tapi pengen dapat dari pemerintah, itu kan nggak pas. Ya, betul kan gitu.
Ketika seseorang bekerja, ya harusnya jaminan kesehatannya dari yang memberikan kerja. Kalau dia mampu, ya sebaiknya membayar sendiri kan. Karena kalau memang mandiri kan bebas nih memilih yang kelas 2 boleh, kelas 1 boleh. Tapi kalau ini dibayari pemerintah kan kelas 3. Tapi kalau mau ingin yang akses dari pemerintah tentu tadi ada yang di dinas sosial, ada yang dinas kesehatan. Jadi masing-masing tergantung dari pemerintah daerahnya. Gitu. Jadi seperti itu. Baik. Karena gimana pun juga harapannya kan UHC ini bisa diakses oleh semua lapisan Semua masyarakat. masyarakat, iya. Seperti itu ya. Ya, kita juga sama-sama harus mendorong program ini juga tetap berlangsung seperti itu ya. Tribuners mungkin bisa menyebarkan tentang program UHC ini mungkin ke yang belum daftar atau mungkin Tribuners sendiri untuk mendaftarnya bingung, ini mungkin bisa menjadi petunjuk untuk Tribuners seperti itu ya. Oke, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut dari Mas Nugi tentang apa saja tantangan dalam menyebarkan atau mengenalkan tentang UHC ini UHC. kepada segala lapisan masyarakat. Ya, kalau terkait dengan program UHC, jadi memang sebenarnya untuk program jaminan kesehatan ini kan karena tadi sifatnya wajib ya, Mbak Elsa. Jadi memang harapannya program ini akan terus berlanjut karena tidak sedikit juga masyarakat yang sudah memanfaatkan. Ya memang semua kita pasti akan berdoa ya ketika kita sudah memiliki jaminan kesehatan, sudah memiliki kartu kan harapannya kita tidak pakai kartunya ya. Betul. Karena kalau kita pakai kartunya berarti kan sakit ya Mas. Iya. Artinya ya kita berharapnya tetap sehat, tetapi memang harapannya program ini berlanjut. Semua masyarakat pasti ingin program ini berlanjut. Nah sehingga ketika suatu daerah tadi ya kemampuan itu kan masing-masing ya daerah wilayah kan. Nah harapannya tadi dari pemerintah sendiri pun sebenarnya sudah membackup masyarakat yang memang membutuhkan dan ingin mendaftar. Tetapi dengan adanya keterbatasan-keterbatasan tadi harapannya ketika masyarakat itu memang dia tadi bekerja, ya harapannya daftarnya dari tempat kerjanya. Ketika masyarakat itu mampu, ya harapannya mampu. Sehingga kuota-kuota yang disediakan oleh pemerintah daerah ini itu bisa benar-benar tepat sasaran. Nah, benar-benar dimanfaatkan oleh memang yang membutuhkan. Nah, dengan kondisi seperti itu, harapannya pemerintah daerah pun juga bisa berkelanjutan nih. Ya, anggaran yang disediakan itu bisa untuk seterusnya. Karena tidak semua orang berbondong-bondong yang dibayari pemerintah daerah. Jadi kita memang harus bersama-sama ya, Mbak Elsa, bareng-bareng. Sesuai segmentasinya, sesuai kelasnya masing-masing. Jadi seperti itu. Nah itu nggak boleh curang Tribuners, harus tepat sasaran juga ini kalau pengen programnya tetap berlanjut seperti itu. Dan kalau sebenarnya ini kan mengusung berlanjut dan ini untuk di masa depan nanti seperti itu G. Kalau sebenarnya tujuan utamanya atau mungkin dampak jangka panjang yang diharapkan dengan adanya program UHC ini seperti apa sebenarnya? Iya, kalau dampaknya mungkin ya kalau secara pendek pasti ini ya manfaat jaminan kesehatan tadi ya, Mbak Elsa. Nah, terkait dengan untuk masyarakat secara jangka panjang, nah tentu dengan adanya ini harapannya setiap masyarakat itu memiliki akses pelayanan kesehatan. Sehingga dengan kemudahan akses pelayanan kesehatan, ya harapannya usia produktifnya semakin panjang. Artinya usia harapan hidup kan semakin banyak ya. Karena dengan orang berobat kan lebih mudah ya sekarang ya. Ya, jadi memang manfaatnya jangka panjang pasti lebih akan terasa itu. Tetapi selain dari manfaat kesehatan, sebenarnya program JKN ini apalagi yang dengan sudah wajib ini banyak manfaat-manfaat yang dirasakan ya, termasuk masyarakat manfaat non kesehatan. Artinya ya rumah sakit juga berjalan, tentu di sekitar rumah sakit ada UMKM ya kan. Orang mau jenguk rumah sakit, orang mau jenguk berobat pasti juga akan memanfaatkan. Artinya dampak secara ekonomi itu banyak terkait dengan program JKN. Ya mungkin pabrik obat, kemudian ya banyak lah Mbak. Jadi harapannya tetap berlanjut itu. Amin amin ya, menghidupkan perekonomian di sekitarnya Ya, juga ya betul, ternyata ya. Wah itu ternyata sudah terbukti juga Tribunar seperti itu ya. Dengan adanya program UHC ini pun juga ada dampak jangka pendek, ada dampak jangka panjangnya, dan tentu itu semuanya sangat menguntungkan bagi pesertanya, bagi Iya pemerintah betul, pula. apalagi kalau dia istilahnya ketika nanti berobat menggunakan biaya sendiri, tentu kan kos yang dikeluarkan akan lebih besar. Dan untuk orang sakit itu kan kita tidak tahu. Tiba-tiba sakit harus mengeluarkan berapa puluh juta kan itu. Tetapi dengan adanya program ini kan dia stagnan ya, iurannya ya segitu. Tapi
tidak akan berimbas kepada ketika tiba-tiba sakit ya nggak ada efeknya gitu. Sehingga jangka panjang untuk masyarakat secara ekonomi pasti akan lebih bermanfaat gitu. Nah, itu dia Tribuners. Berarti memang UHC ini menguntungkan semuanya kok. Jadi kenapa nggak didukung gitu loh. Sayang kalau misalnya udah difasilitasi ada program yang keren banget, tapi kalau masyarakatnya nggak antusias ya gimana juga ya seperti itu ya. Bisa, betul. Baik, terima kasih banyak Mas Nugi. Kita jadi lebih mengerti tentang apa itu Universal Health Coverage dari BPJS Kesehatan nih. Gitu. Semoga program ini juga tetap berlanjut ya, dan harapannya selalu seperti ada. itu, Mas. Betul, harapannya seperti itu. Makanya Tribuners didukung program UHC-nya ya. Baik, terima kasih banyak Mas Nugi atas waktunya. Semoga semua programnya bisa berjalan dengan lancar dan UHC ini tetap selalu ada seperti itu ya. Toh ini buat kebaikan bersama juga seperti itu. Terima kasih Mas Nugi. Sama-sama Mbak Elsa, terima kasih. Baik Tribuners, sekian untuk Tribun Topik kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribun Topik berikutnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Saya Elsa Elintias, pamit undur diri. Sampai jumpa.